PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, bergerak dalam berbagai sektor industri seperti otomotif, keuangan, agribisnis, pertambangan, infrastruktur, dan teknologi informatika, membuat perusahaan yang berdiri pada tahun 1957 ini berhasil menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan pabrik, nama PT Astra sendiri sudah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan memiliki basis pemegang saham yang luas. PT Astra sendiri memiliki praktik bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab korporat, serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Sejarah Astra International dimulai ketika Sudar Kiathyong, Sudar Kiatso, dan Lee Peng Hong pada tahun 1950 mendirikan sebuah toko di Jalan Sabang nomor 36A, Jakarta. Nama Astra sendiri diusulkan oleh Pianti Adi Pianhyong dalam bahasa Latin yang memiliki arti bintang. Ketiganya kemudian mendaftarkan nama Astra International Inc. ke notaris pada tanggal 20 Februari 1957 dengan modal awal sejumlah 2,5 juta rupiah. Pada tahun 1969, Astra mulai mengalihkan usahanya ke Jepang dan mulai tahun 1970, Astra secara perlahan ditunjuk untuk menjadi distributor dari berbagai hasil produksi Jepang. Lalu pada tahun 1990, PT Astra melakukan penerbitan 30 juta lembar saham yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2002, grup mulai mendirikan PT Mobilitas Digital Indonesia, sebuah perusahaan patungan 50/50 dengan Toyota Motor Asia Pasifik CTE Ltd yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan komersial dengan pelayanan yang lengkap di Indonesia. Selain itu, grup juga melalui United Tractor menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat atau CSPA untuk mengakuisisi 90% saham PT Strategic Pacific Research, yaitu perusahaan pertambangan nikel, dan PT Stargate Mineral Asia, yaitu merupakan perusahaan peleburan nikel. Untuk struktur organisasi dari PT Astra sendiri terdiri dari Board of Commissioner yang terdiri dari Presiden Commissioner, Independent Commissioner, dan juga Commissioner. Nah, di dalamnya juga ada Executive Committee, Audit Committee, dan juga Nomination and Remuneration Committee. Nah, di bawah Board of Commissioner ada Board of Director. Nah, itu terdiri dari Presiden, Director, dan juga Directors. Nah, di bawahnya ada Chief Executive Officer atau yang lebih dikenal dengan CEO, yaitu Bapak Joni Bunarto Condro. Nah, untuk struktur organisasi dari PT Astra yang lebih lengkap bisa disimak di sebelah ini. Hingga saat ini, PT Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan model bisnis berbasis sinergi dan terdiversifikasi dalam 7 aspek segmen usaha. Apa saja sih segmen usaha dari PT Astra sendiri? Yang pertama tentunya sudah sangat diketahui oleh masyarakat, yaitu bidang otomotif. Jadi, PT Astra selain melakukan kegiatan produksi, juga melakukan distribusi, retail, dan layanan pernah jual dari kendaraan bermotor dan juga sepeda motor. Nah, contoh dari produknya adalah seperti Daihatsu, Isuzu, Toyota, sepeda motor Honda, Lexus, dan juga BMW. Selain itu, PT Astra juga bergerak dalam bidang jasa keuangan seperti PT Asuransi Astra Asuransi Jiwa atau Astra Life, dan juga PT Federal International Finance atau FIF Group. Selain itu, PT Astra juga bergerak dalam bidang agribisnis. PT Astra juga bergerak dalam bidang infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan juga properti. Terkait permodalannya, PT Astra merupakan sebuah perusahaan multinasional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara resmi melakukan initial public offering, yaitu penawaran saham perdananya. Dan untuk kepemilikan saham dari PT Astra sendiri, yang pertama ada Jardine Cycle and Carriage Limited dengan besar kepemilikan saham sebesar 50,11%, dan yang kedua ada masyarakat lain kurang dari 2% dengan besar kepemilikan saham sebesar 49,89%. Baik, yang selanjutnya itu ada nama kantor KAP yang telah mengaudit dari PT Astra International Tbk.
pada tahun 2019 sendiri itu PT Astra International Tbk diaudit oleh Dr. Andes Irfan Tanu di Reja CAP, dan untuk 4 tahun terakhir itu dari PT Astra International diaudit oleh Edi Rintis SE CPA. Nah, kesimpulan pada opini yang diberikan oleh auditor kepada PT Astra International Tbk itu bahwa opini audit yang konsisten selama 5 tahun terakhir itu menunjukkan bahwa laporan keuangan PT Astra International Tbk itu dapat dipercaya untuk memberikan gambaran yang benar tentang kondisi keuangan perusahaan, dan hal ini juga penting bagi investor dan pihak berkepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat terkait perusahaan PT Astra International Tbk tersebut. Audit PT Astra, saya akan melakukan 5 teknik ini. Yang pertama yaitu pelacakan, yaitu dengan melakukan pelacakan dokumen ke sumber transaksi. Dan yang kedua ada inspeksi, yaitu pengecekan atau penganalisis dokumen secara langsung dari laporan keuangan atau laporan lainnya. Yang ketiga yaitu konfirmasi, yaitu meminta konfirmasi kepada pihak ketiga dan pihak eksternal. Yang keempat ada accounting atau penghitungan, yaitu menghitung secara fisik aset, kas ataupun persediaan yang dimiliki oleh PT Astra. Yang kelima yaitu observasi, yaitu mengamati apakah karyawan sudah melakukan pekerjaan sesuai prosedur. Untuk bukti audit yang akan saya gunakan saat audit PT Astra yaitu yang pertama analisis rasio keuangan, yaitu menganalisis rasio keuangan serta tren dan hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Yang kedua ada bukti fisik, yaitu melakukan pengamatan fisik kepada barang aset berwujud seperti persediaan, pabrik, dan aset-aset lainnya. Yang ketiga ada catatan akuntansi, yaitu seperti memeriksa buku besar, laporan keuangan, laba rugi, dan lain-lainnya. Yang keempat ada konfirmasi, yaitu informasi dari pihak ketiga seperti pelanggan, pemasok, dan bank. Yang pertama yaitu dokumen sumber seperti faktur, kontrak, dan catatan lainnya.